Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTA Cabang Iromoko Perwakilan Wonogiri. Saya di sini Wahyu Tomo yang diberi amanah sebagai Ketua Cabang MTA Iromoko untuk memberikan sedikit penjelasan tentang profil MTA Iromoko untuk para pirsawan semuanya. Awal mula adanya MTA Cabang Iromoko dimulai tahun 1986. Kami mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengajar di SMP Negeri 1 Iromoko. Kemudian setelah saya datang di SMP 1 Iromoko di sini, saya melihat di tempat dekat kos saya itu ada masjid tapi sangat minim dengan kegiatan pengajian. Maka saya usulkan kepada jamaah di Masjid An-Nur Song Putri namanya untuk diadakan pengajian rutin seminggu sekali. Ajakan saya itu disambut dengan gembira oleh jamaah masjid yang ada. Kemudian ditetapkan diadakan pengajian rutin seminggu sekali setiap malam Selasa. Allah berfirman, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti akan memberikan jalan-jalan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara, kalau tanpa adanya kesungguhan kita di dalam beragama ini, maka tidak akan mungkin Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dunia pun perlu sungguh-sungguh. Kalau dunia tidak sungguh-sungguh juga tidak akan berhasil. Apalagi untuk akhirat kita, agama kita ini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin Allah akan berikan jalan-jalan ke surga. Rintisan binaan MTA Iromoko ini kurang lebih berjalan 2 tahun. 2 tahun, jadi 86 sampai 88. Dan setelah 2 tahun tadi, kami minta bantuan kepada istilahnya di MTA guru daerah dari MTA untuk memberikan isian kajian di binaan
MTA Romoko tersebut agar bagaimana, karena yang mengisi dari pusat mestinya akan lebih termotivasi lagi untuk kelanjutannya bisa nanti siap untuk dijadikan cabang MTA Romoko. Bermulanya dari binaan dan menjadi MTA resmi, MTA cabang Romoko. Setelah berjalan binaan kurang lebih 2 tahun tadi, kemudian kami sampaikan kepada jamaah dari binaan tadi, bagaimana kalau binaan MTA ini kita tindak lanjuti dengan menjadi warga MTA resmi untuk diresmikan dari pusat, sehingga diresmikan dari pusat nanti segala sesuatunya bisa diatur dari pusat ya. Dan kita juga otomatis akan lebih bersyukur sehingga masuk dalam satu wadah majelis tafsir Al-Quran yang semuanya nanti bisa diarahkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Respon warga menyambut dengan positif ya, dengan senang hati karena siap untuk diresmikan. Maka kami musyawarahkan, syaratnya kalau memang siap untuk diresmikan harus ada kepengurusan yang siap menjadi pengurus. Pengurusnya kebetulan saya sendiri yang ditunjuk untuk menjadi ketua, kemudian sekretarisnya itu Bapak Sumati SPD, kemudian bendaranya Bapak Carmati SPD, yang tiga-tiganya kebetulan mengajar di SMP Negeri 1 Romoko sini. Berdirinya gedung baru MTA cabang Romoko di depan masjid ini, ketika itu pengajian dari binaan sampai diresmikan masih di Masjid An-Nur. Nah, kemudian ada tantangan rintangan biasa setiap MTA mengadakan pengajian di masjid itu mesti nanti akan ada ujian, sehingga dari situlah mungkin Allah memberikan jalan. Kebetulan di depan masjid itu ada tanah yang dijual. Nah, kami bermusyawarah dari pengurus sebaiknya segera untuk kita beli. Nah, kemudian gedung ini tanahnya itu seluas 247 meter persegi, bisa kami beli saat itu harganya 8 juta. Nah, kemudian setelah kita beli tanah ini, segera juga berpikir karena di masjid sudah tidak memungkinkan untuk menempati di masjid karena adanya fitnah yang sangat ya mengusik hati kami para warga jamaah untuk melaksanakan kajian. Maka kami langsung membangun di tempat tanah yang baru ini bertahap. Semula yang dibangun kantor di depan ini, kantor depan ya, untuk transit, tapi pengajiannya masih tetap di masjid ya. Nah, kemudian setelah itu terus membeli rumah jadi dari penduduk di balik gunung sana, di atas gunung itu kami beli seharga 6 juta dan kami tempatkan di belakang kantor majelis MTA cabang Romoko ini. Begitu sudah dipindahkan ke sini bisa dipakai, maka pengajiannya berpindah dari masjid berpindah ke majelis gedung sendiri walaupun sederhana. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak dari awal, yang pertama kali ya berupa donor darah tadi, karena peresmian MTA cabang Romoko ini saat itu hanya dibersamakan ketika donor darah se-MTA perwakilan Wonogiri, yang kala itu hanya ada baru ada cabang MTA Batu Retno, MTA Giriwoyo, ditambah Manyaran dan yang terbaru Romoko ini. Dibersamakan dengan kegiatan donor darah. Kemudian kegiatan sosial yang lain pernah terjadi korban bencana banjir di balik gunung di sebelah barat Sintukarto, terjadi banjir sehingga sampai menenggelamkan beberapa rumah sampai 9 rumah. Nah, kemudian Satgas Romoko beserta dengan Satgas dari MTA Praji Mantoro bersama-sama untuk membantu evakuasi adanya korban bencana banjir. Kemudian juga membantu air di Jalaan Pucung. Jalaan Pucung masih wilayah Romoko yang kekurangan air. Setiap
musim kemarau. Usaha atau bisnis yang dilakukan oleh warga cabang Eromoko mayoritas secara umum itu tani, ya, mayoritas tani. Namun bagi tani di sini kebanyakan tani ditambah memelihara hewan ternak, sapi gitu ya, untuk bapak-bapaknya. Kemudian usaha yang lain ada juga yang usaha sate lontong itu ada, atau di dalam wujud hik, makanan hik itu. Kemudian ada yang usaha tempe keripik, ya. Ada tempe ciki, ya. Kemudian ada keripik pisang, ada juga yang membuat aneka roti, itulah pesanan. Ditambah ini ada warung MTA, ada 2 tempat, kanan dan kiri majelis ini. Yang sebelah utara ini untuk fotokopi, khusus fotokopi, kebetulan dekat dengan sekolahan ini ya. Kemudian yang sebelah selatan majelis ini usaha untuk servis komputer, percetakan ya, pesan macam-macam undangan dan sebagainya, aksesoris banyak. Salah satu kegiatan untuk anak-anak kita yang ada di MTA Eromoko ini adalah diadakan Taman Pendidikan Al-Quran yang diberi nama TPA Al-Huda, yang sampai saat ini masih tetap terus berjalan. Alhamdulillah makin hari juga makin bertambah siswanya. Perkembangan majelis sampai saat ini kaitannya dengan perkembangan dari warga, saya rasakan berkembang dengan pesat itu setelah adanya radio MTA, dan TV MTA ini. Semula dulu sebelum MTA Pracimantoro dan Wuryantoro berdiri, itu semua ngaji ke sini ya, di Eromoko sentralnya. Nah, kemudian setelah itu Wuryantoro berdiri, maka sebagian besar pindah ke Wuryantoro. Kemudian setelah Praci berdiri, kemudian pindah ke Praci. Namun kami tidak kehilangan warga, enggak. Pasti Allah akan memberikan ganti. Ternyata dengan adanya radio dan TV MTA ini banyak pendengar radio, bahkan ada mantan dukun yang juga ngaji menyerahkan jimat ke pusat. Sampai sekarang alhamdulillah Allah memberikan kemudahan ya, khususnya untuk MTA di Eromoko ini. Ya, harapan kami sebagai pengurus di MTA Eromoko dengan adanya makin berkembangnya MTA ini, kami mengharapkan nanti bagaimana seluruh, khususnya di wilayah Kecamatan Eromoko itu semua bisa mengenal Eromoko, sehingga yang wilayahnya agak berjalan itu bisa nanti dirintis adanya binaan Eromoko yang saat ini kebetulan alhamdulillah sudah berdiri binaan di Ngandong. Jalannya dari majelis ini kurang lebih 15 kilo naik ke atas gunung, sudah ada binaan di sana. Dan mudah-mudahan nanti bisa terjalin dengan seluruh ormas Islam yang ada di Eromoko ini, bisa bersama-sama dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, lillahi kalimatillah. Demikian para pemirsa perkembangan sejarah berdirinya MTA Eromoko sejak dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan menjadikan informasi yang berharga bagi pemirsa semuanya, lebih-lebih yang mungkin dekat dengan Eromoko, belum bergabung dengan MTA Eromoko, mungkin dengan radio, silahkan untuk berkomunikasi, bergabung dengan MTA cabang Eromoko yang alamatnya di Jalan Eromoko Praci, kilometer 6 ya, di Dusun Gedong ya, kalau Desa Panean, Kecamatan Eromoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati dari Tamir Masjid An-Nur Song Putri Eromoko, bahwa dengan adanya MTA di cabang Eromoko, bahwa dengan adanya MTA di Eromoko dan berdekatan dengan masjid ini, jelas bisa memajukan kegiatan-kegiatan agama Islam dan bisa ya
membuat masyarakat tahu tentang agama Islam. Yang jelas saya sebagai Tamir Masjid Anur Song Putri di depannya ada MTA, jelas bisa bersama-sama dengan warga MTA bisa memajukan dan memakmurkan Masjid Anur ini.